Selamat pagi, siang, atau sore atau malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ervina Julien Hatmangiring Sitanggang. Saya adalah dosen di program studi sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensan. Ini adalah video pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktikum histologi pada blok muskuloskeletal system. Identitas mata kuliah yang saya ampu ini, nama mata kuliahnya yaitu praktikum histologi sistem muskuloskeletal, kemudian kode mata kuliahnya yaitu MSS P4, kemudian mata kuliah ini, yaitu praktikum histologi sistem muskuloskeletal ini, adalah salah satu mata kuliah pada blok 5, yaitu blok muskuloskeletal system. Karena pembelajaran pada Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensan itu adalah sistem blok, di mana di dalam satu blok itu membahas beberapa mata kuliah yang terkait dalam suatu sistem tertentu atau organ tertentu. Dalam hal ini blok 5 adalah sistem muskuloskeletal. Nah, blok 5 ini berada pada semester 2. Kemudian deskripsi mata kuliah. Nah, praktikum histologi sistem muskuloskeletal ini berisi tentang identifikasi struktur mikroskopis dari jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang, dan jaringan otot pada sediaan histologi. Dan materinya mencakup jaringan tulang rawan, itu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan fibrokartilago. Kemudian jaringan tulang akan mempelajari atau mengidentifikasi tulang kompakta dan zona-zona pertumbuhan tulang endokondral. Lalu pada jaringan otot akan mempelajari atau mengidentifikasi gambaran mikroskopis dari otot rangka, kemudian otot polos, dan otot jantung. Kemudian capaian pembelajaran pada praktikum ini. Praktikum ini berada pada blok 5 seperti tadi sudah disebutkan, dan pada RPS blok 5 ada beberapa CPMK. Dan praktikum histologi ini adalah untuk mencapai CPMK kedua, yaitu menguasai pengetahuan teoretis fisiologis sistem muskuloskeletal. Kemudian juga untuk mencapai sub CPMK 1, di mana ada juga beberapa sub CPMK pada blok muskuloskeletal system ini. Yaitu sub CPMK 1 mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi normal dari sistem muskuloskeletal. Nah, indikator pencapaian dari sub CPMK 1 tadi, itu mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur mikroskopis normal jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan jaringan otot. Dan tujuan pembelajaran dari praktikum histologi ini adalah untuk membuat mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur mikroskopis normal, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan jaringan otot. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning, di mana ada sesi asinkronus dan sinkronusnya. Dan saya menggunakan media pembelajaran yang saya namakan lembar kerja digital praktikum histologi. Ini saya gunakan pada masa pandemi ini, di mana pembelajaran harus dilakukan secara daring. Padahal untuk praktikum histologi sewaktu dapat dilakukan pada tatap muka. Itu praktikum histologi ini menggunakan mikroskop. Jadi mahasiswa mengidentifikasi struktur mikroskopis dari jaringan atau organ itu di bawah
mikroskop, melihat sediaan histologi begitu. Namun karena kondisi pandemi sekarang, pembelajaran harus dilakukan secara online. Nah, saya membuat media ini untuk tetap dapat mencapai dari tujuan pembelajaran, di mana mahasiswa mengalami sendiri proses mengamati dan mengidentifikasi dari gambaran sediaan histologi itu melalui lembar kerja digital ini. Nah, tadi seperti disebutkan ada sesi asinkronus dan sinkronus, dan pada sesi asinkronus saya memberikan video pembelajaran mengenai lembar kerja digital atau LKD tadi, di mana mahasiswa dapat melihatnya terlebih dahulu, mempelajarinya. Ini diberikan 3 hari sebelum sesi sinkronus. Nah, pada sesi sinkronus, mahasiswa akan bertemu dengan saya melalui Zoom meeting, dan di dalam Zoom itu mahasiswa akan mengerjakan LKD. Ya, jadi mahasiswa akan mengamati sendiri melalui LKD ini, mengidentifikasi sendiri melalui LKD ini, kemudian setelah suatu waktu tertentu yang diberikan, mahasiswa boleh masuk dalam sesi diskusi untuk mendiskusikan hal-hal yang kurang dipahami atau perlu diklarifikasi pada saat mengerjakan LKD tadi. Nah, sistem penilaian pada praktikum histologi ini melalui kuis atau tanya jawab yang saya berikan di akhir sesi sinkronus, di mana saya akan memberikan beberapa gambaran atau mikrograf, ya, gambaran dari sediaan histologi, dan mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi struktur mikroskopis yang diberikan. Dan ini bobotnya 10%. Kemudian ada tugas, bobotnya 30%, tugasnya berupa laporan praktikum, apa-apa yang diamati oleh mahasiswa selama praktikum. Kemudian ujian praktikum, bobotnya 60%. Ujian praktikum sendiri karena sistemnya adalah sistem blok, dilakukan secara terintegrasi dengan mata kuliah yang melakukan praktikum pada blok 5 ini, gitu, seperti anatomi misalnya atau fisiologi. Nah, sama-sama dilakukan praktikum atau secara terintegrasi, kemudian bobotnya adalah 60%. Demikian penjelasan untuk mata kuliah ini, dan akan dilanjutkan dengan video pembelajaran tentang lembar kerja digital praktikum histologi blok sistem muskuloskeletal. Terima kasih.
Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada para mahasiswa dimanapun kalian berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya, Dr. Ervina Julian Stanggang, akan memaparkan untuk media pembelajaran yang akan kita pakai pada praktikum histologi di blok muskuloskeletal system, yaitu praktikum histologi sistem muskuloskeletal. Ya, lembar kerja digital ini akan kita gunakan, akan kalian gunakan pada saat nanti sesi sinkronus melalui Zoom pada jadwal yang sudah ditentukan. Oke, kita mau lihat lembar kerja digitalnya. Nah, berikut adalah capaian belajar untuk praktikum histologi sistem muskuloskeletal ini. Ya, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, mengidentifikasi 3 jenis jaringan tulang rawan atau cartilago. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen tulang dan zona pertumbuhan tulang endokondral. Dan yang ketiga, mengidentifikasi 3 jenis jaringan otot. Nah, kalian dapat mengklik capaian belajar ini bergantian. Ya, boleh mulai dari yang pertama, atau yang kedua, atau ketiga. Kita coba yang pertama. Nah, kita akan dibawa ke lembar pengantar untuk 3 jenis tulang rawan, bahwa ada 3 jenis tulang rawan, yaitu hialin, elastik, dan fibrosa. Di sini juga disampaikan ada istilah-istilah yang harus kalian ingat. Ya, penting untuk diingat. Yang pertama ada cartilago yang sama juga artinya dengan tulang rawan, kemudian kontrosit yang berarti sel tulang rawan, kemudian kontroblas itu sel perikondrium, dan perikondrium yang berarti pembungkus tulang rawan, ya. Nah, kita lanjut ke lembar berikutnya. Nah, ini ada tes di sini. Kalian bisa mengisinya, ya, bisa dengan sticky note, ya, mengisi tes-tes ini, yaitu yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan pada lembar sebelumnya, ya. Seperti selaper pembungkus cartilago disebut dengan apa, ya, sel yang ada dalam perikondrium disebut apa. Nah, apabila kalian misalnya tidak ingat, bisa kembali ke lembar tadi, ya. Kemudian kalau sudah selesai menggunakan lembar ini, bisa klik untuk mengisi lagi, misalnya begitu, ya. Nah, kalau sudah selesai bisa klik lagi di sini untuk masuk ke bagian mengamati, ya, dan identifikasi struktur mikroskopis dari masing-masing jenis tulang rawan. Ya. Hidupkan mikroskop, lalu pilih slide dengan cara klik salah satu kotak pergantian. Bisa kalian klik misalnya yang ini, atau ini, atau ini, ya. Misalnya kita klik yang ini. Nah, akan dibawa ke lembar seperti ini. Kita bisa klik asal sediaan. Nah, asal sediaan ini menunjukkan cartilago hialin bisa didapat dari sediaan mana saja, bisa dapat dari mana, gitu ya. Di sini dicontohkan bahwa sediaan kita diambil dari poste, ya, cartilago poste. Ya. Nah, selain cartilago poste ternyata bisa diambil dari bronkus, laring, persendian, nasal, lempeng, pertumbuhan epifisis. Ini ada singkatannya dalam bahasa Inggrisnya blanket. Kita bisa kembali ke slide sebelumnya untuk melihat gambaran mikroskopisnya pada perbesaran 10 kali. Nah, ini pewarnaan rutin atau HE. Nah, pada perbesaran 10 kali, maka yang akan kita lihat di bawah mikroskop itu seperti ini. Ini apa sih? Gitu ya. Bisa dilihat keterangan di sini, ya. Yang pertama, jaringan otot costa. Yang ini jaringan otot. Nah, dia diambil tadi, ya, dari costa. Okay. Kemudian yang kedua, perikondrium, ya, pembungkus cartilago. Berada di bawah lapisan otot, merupakan jaringan ikat, ya. Kemudian ada sel kondroblas, ditunjuk dengan panah hijau, ya, terletak di tepi perikondrium yang mendekati matriks nebula matriks, ya.
Kemudian tulang rawan hialin atau kartilago hialin sendiri, ya, yang di dalamnya terdapat kondrosit dan matriks ekstrasel. Matriks ditunjukkan oleh panah hitam, ya, yang seperti ini, yang ditunjuk panah hitam. Kemudian kondrosit adalah yang bertanda panah hitam, sel tadi ya, sel tulang rawan tadi ya. Nah, begitu. Ini untuk perbesaran 10 kali. Nah, kemudian bisa diklik di sini yang perbesaran 40 kali. Ini adalah gambaran mikroskopis kartilago hialin pada perbesaran 40 kali objektif ya. Nah, yang akan kalian amati perikondrium ini seperti, kemudian kondroblast ada di tepi yang bentuknya gepeng ya, bentuknya gepeng ditunjukkan oleh panah hijau, bisa diamati di sini. Lalu kondrosit berbentuk bulat dengan inti sel, lihat sel bulat yang diberi tanda panah ya, yang diberi tanda panah itu adalah kondrosit. Kemudian lakuna atau sumur adalah cekungan yang berisi kondrosit pada gambar diberi tanda melingkar ya. Jadi kondrosit berada di dalam lakuna ya. Kemudian matriks ekstrasel adalah jaringan ikat yang dibentuk oleh kondrosit, letaknya di antara kondrosit. Kemudian kita bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, kita dibawa lagi ke sini ya. Kemudian di sini ada tes, bisa diklik. Nah, setelah tadi mengamati asal sediaannya dari mana, kemudian gambaran mikroskopisnya pada perbesaran 10 kali objektif dan 40 kali objektif, kalian bisa coba menjawab ya, yang ditunjuk oleh kotak-kotak hitam ini dan huruf-hurufnya ya. Di sini ada tugas, tulis sesuai dengan nama struktur yang ada dalam kotak A, B, C, dan D. Kalau kalian mau lihat lagi slide pada perbesaran 10 kali, bisa diklik di sini, 40 kali bisa diklik di sini. Ya. Kalau sudah selesai, klik untuk slide berikutnya. Ini juga bisa kalian kerjakan tugasnya ya, tunjukkan atau beri tanda dengan pulpen digital di mana kondrosit pada gambar ini bisa ditunjuk nih dengan pulpen digital ini ya. Yang mana kondrosit pada gambar ini. Ya. Nah, ini tes tadi ya, yang di dalam tes. Kita dibawa kembali ke sini. Lalu kita bisa klik ini. Nah, dibawa lagi ke sini, kita bisa pilih slide dengan cara klik lagi. Tadi sudah hialin, lalu kita bisa pilih yang ini atau yang ini. Ya. Sama seperti tadi, bisa diklik untuk asal sediaan. Lalu bagaimana tampilannya pada perbesaran 10 kali dan perbesaran 40 kali, kemudian tes. Ya. Dan juga fibrosa juga seperti itu, tulang rawan fibrosa atau fibrokartilago. Ya. Kalau sudah selesai melihat ketiga slide, bisa diklik. Nah, kita sudah selesai nih untuk capaian belajar yang pertama, mengidentifikasi 3 jenis jaringan pengetahuan. Kita bisa lanjut kepada capaian belajar yang kedua. Nah, yang kedua adalah jaringan tulang. Di sini ada keterangan yang bisa kalian baca. Ya, tulang padat atau tulang kompak terdiri dari unit-unit fungsional yang bernama osteon. Ya, yang mana disebut osteon bisa dilihat pada gambar. Ya. Kemudian osteon disebutkan berisikan sel tulang atau osteosit dan matriks ekstrasel. Ya. Di sini selnya bernama osteosit. Kalau ada tulang rawan kondrosit. Ya. Juga ada matriks ekstrasel. Nah, ya, sel tulang atau osteosit. Kemudian osteon berbentuk seperti saluran yang di tengahnya terdapat kanalis Haversi yang membawa arteri dan vena. Yang mana itu kanalis Haversi bisa dilihat di tengah-tengah dari osteon. Kemudian osteon terdiri dari lingkaran-lingkaran lamela. Ya. Lingkaran-lingkaran ini namanya lamela. Dalam lamela terdapat osteosit dan kanalikuli. Ya. Osteosit terdapat di dalam lingkaran-lingkaran ini ya.
osteosit juga berada di dalam lakuna. Kita bisa kembali ke slide pertama. Nah, bisa lanjut ke lembar berikutnya. Ada pertanyaan-pertanyaan di sini terkait dengan informasi yang diberikan pada lembar sebelumnya. Untuk mereview tadi, apakah sudah diingat informasi yang sudah diberikan. Lalu masuk ke melihat atau tugas mengamati dan mengidentifikasi dari sediaan tulang padat dan sediaan osifikasi endokondral. Kita bisa hidupkan mikroskop di sini, lalu pilih tulang padat atau osifikasi endokondral dulu, silakan ya. Misalnya osifikasi endokondral. Nah, kita dibawa ke lembar seperti ini. Kalian amati zona-zona pada osifikasi endokondral, ya. Khas karena urutan susunan zonanya untuk membedakan zona hipertrofi, selnya membesar ya di sini. Nampak kalau zona hipertrofi itu selnya lebih besar ya. Proliferasi selnya tampak membelah ya, selnya tampak membelah dengan susunan yang sebenarnya lebih mengacak ya dibandingkan hipertrofi ya. Lalu zona cadangan kartilago, nah, bisa dilihat di sini zona-zona ini. Nah, ini ada latihannya. Zona apakah ini yang dibatasi oleh garis ini ya? Bisa dilihat di slide sebelumnya untuk mempelajari kembali zona-zona ini. Ya, kemudian, nah itu tadi untuk zona. Nah, kalian bisa kembali lagi ke slide sebelumnya untuk mempelajari tadi tulang padat ya. Seperti ini. Ya, ada tugas-tugas di sini, silakan dikerjakan sesuai instruksi. Nah, ini ada kotak hitam, isi kotak hitam sesuai dengan nama struktur yang ada dalam kotak. Ya. Dan dengan menggunakan pulpen digital, tunjukkan dan menekan alih pilih. Ya. Instruksinya adalah mengisi apa yang di dalam kotak dan menunjukkan dengan pulpen digital yang menekan alih pilih. Ya. Nah, saya kembali lagi kalau masih belum memahami, ya, seperti ini. Oke, kalau sudah selesai melihat keduanya, kita bisa klik yang ini dan selesai untuk capai belajar yang kedua, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen tulang dan zona pertumbuhan tulang endokondral. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi tiga jenis jaringan otot bisa diklik. Ya, di sini ada pengantarnya tentang jaringan otot sendiri ya secara umum. Ini bisa menyaksikan, ada kuisnya, silakan dijawab. Untuk melihat jawabannya, nah, kembali lagi ke sini. Ya. Kalau mau lanjut ke slide berikutnya, nah di sini diinformasikan tentang gambaran mikroskopis jika jaringan otot terpotong melintang atau memanjang. Nah, ini potongan melintang, bagaimana cirinya bisa kalian amati nanti ya, bahwa dapat ditemukan sel otot berbentuk bulat dan batas antar sel otot terlihat jelas ya, antara sel otot yang satu dengan yang lain bisa ada batas yang terlihat jelas. Sementara yang sebelah kanan adalah potongan otot memanjang. Ya. Di sini sel otot lebih panjang, terus inti sel akan memanjang dan batas antar sel otot tidak terlihat jelas. Ya. Nah, di sini ada kuisnya, yang mana yang merupakan potongan melintang, A atau B, silakan dijawab. Kalau mau lihat petunjuk bisa diklik di sini, lalu bisa atau kalau sudah bisa menjawab, sudah selesai mengamati dan dapat mengidentifikasi, bisa klik di sini untuk lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah kita mau membedakan atau mengidentifikasi
3 jenis otot, yaitu otot skelet atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ya, hidupkan seperti tadi, hidupkan mikroskop, pilih yang mana. Misalnya pilih otot polos. Nah, tadi kalau kita klik di sini, kita bisa lihat bagaimana gambaran mikroskopisnya kalau terpotong melintang dan memanjang. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau di kanan ya, yang merupakan potongan memanjang dari otot polos, tampak inti selnya memanjang. Kalau di sebelah kiri melintang, inti selnya kita bisa lihat ada di tengah-tengah sel ototnya. Ini adalah latihan dan identifikasi. Nah, ini otot apa? Ya, otot skelet, otot jantung. Gitu ya. Sini lihat inti sel di mana? Ada di mana? Ya. Lihat apakah ada stria. Nah, ini ada latihan-latihan lagi. Silakan dijawab, ya. Diperhatikan gambaran mikroskopisnya. Kemudian ini juga masih ada pertanyaan, silakan diperhatikan dan dijawab. Oke. Nah, sudah selesai nih untuk lembar kerja digitalnya. Ya, silakan nanti boleh dipelajari kembali dan ini akan kita gunakan pada sesi sinkronus dari praktikum kita sesuai dengan jadwal yang telah diberikan untuk kelompok praktikum masing-masing. Demikian penjelasan saya untuk lembar kerja digital ini. Terima kasih atas perhatian kalian.